Petugas gabungan kembali mencari korban awan panas Gunung Sinabung. Gunung Kelut di Jawa Timur berstatus waspada, warga bersiap mengungsi. Seorang perempuan pengusaha catering tewas dibunuh di Jakarta. Sajian musik spektakuler ramaikan final American Football 2014. Selamat pagi saudara, bagi Anda yang baru saja bergabung di Liputan 6 pagi, terutama bagi Anda yang di ibu kota, pasti ini sama seperti kita merasakan betapa hujan belum berhenti sejak semalam ya. Betul, ini kita diiringi dengan suara latar begitu ya. Di lantai 9 saja hujan turun terdengar gitu, menyentuh kaca yang ada di belakang kita ini. Betul sekali. Nah, ini berbicara hujan yang dari semalam turun. Ini pagi ini memang belum diketahui bagaimana, namun hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitar Senin malam sudah membuat sejumlah ruas jalan utama di ibu kota kembali tergenang banjir. Harapan kita pada saat membuka Liputan 6 pagi ternyata tidak terwujud karena sudah ada daerah yang tergenang banjir ya Najita ya. Dan aktivitas saudara bisa ditebak, kemacetan lalu lintas pun terjadi hingga tengah malam tadi. Jalan yang tergenang banjir akibat hujan deras yang turun sejak Senin malam terjadi di sepanjang jalan DI Panjaitan untuk kawasan Cawang, Jakarta Timur. Di sini jalan sepanjang sekitar 200 meter yang terletak di bawah jembatan layang tol dalam kota dari arah Kebonanas menuju Cawang terendam banjir setidaknya dengan ketinggian antara 30 sampai dengan 40 cm. Akibatnya selain menyebabkan kemacetan lalu lintas karena banyaknya kendaraan yang menghindari genangan yang tinggi, juga sejumlah kendaraan roda 4, roda 2 dan juga roda 4 yang nekat menerobos banjir mogok. Genangan air sedalam hampir 1 meter juga terjadi di jalur lambat jalan di DI Panjaitan menuju ke Cempaka Putih, sehingga seluruh kendaraan yang melintasi jalan ini terpaksa masuk ke jalur busway yang letaknya lebih tinggi. Sementara itu separuh ruas jalan yang tergenang banjir sedalam sekitar 1 meter juga terjadi di Jalan Otista Raya dari Kampung Melayu menuju Jalan Dewi Sartika. Banjir di wilayah ini juga merendam pertokoan dan pemukiman yang berada di pinggiran jalan. Nah, saudara, kembali terendamnya persimpangan Jalan Es Parman dan Jalan Daan Mogot Jakarta Barat juga membuat kemacetan parah terjadi hingga Selasa dini hari. Sejumlah kendaraan yang datang dari arah Pluit, Jalan Hashim Asari dan Seripi tertahan lantaran ruas jalan tidak bisa dilintasi. Ketinggian genangan yang berkisar antara 50 sampai dengan 80 cm membuat sejumlah kendaraan yang nekat menerobos pun mengalami mogok. Sejumlah pengendara sepeda motor memanfaatkan jasa ojek gerobak untuk melintasi genangan, sementara beberapa pengendara lain memilih untuk berbalik arah. Banjir disebabkan luapan kali Sekretaris dan tersumbatnya saluran yang berada di pinggir jalan. Selain di Jalan Es Parman dan Jalan Daan Mogot, genangan juga merendam sejumlah ruas jalan ibu kota seperti di Jalan Hashim Asari Jakarta Pusat, Jalan Raya Gunung Sari dan juga Pademangan Jakarta Utara. Dari dua faktor penyebab banjir antara banjir kiriman dan hujan dengan curah sangat tinggi, ini yang nomor 2 sepertinya ya. Betul, karena ini semakin mengkhawatirkan karena ternyata sampai dengan pagi hari ini hujannya masih juga belum berhenti sejak semalam. Kita akan lihat ya pantauan cuaca untuk Jakarta pagi hari ini seperti apa. Tetapi sementara saudara, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada Senin pagi meninjau pembangunan rumah deret di lokasi rawan kebakaran yang ada di Tambora, Jakarta Barat. Sebelumnya Jokowi menyempatkan mampir ke kantor Wali Kota Jakarta Barat untuk memantau pelayanan satu pintu terpadu. Di sini saudara, satu demi satu ruangan pelayanan ditinjau Gubernur Joko Widodo dalam belusukannya ke kantor Wali Kota Jakarta Barat. Selanjutnya Jokowi langsung meluncur ke kawasan padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat yang kerap dilanda kebakaran. Di wilayah Kalianyar 10, Kelurahan Tambora, kini sedang dibangun 45 unit rumah deret yang diperkirakan akan selesai pada akhir Februari ini. Bangunan berlantai 2 ini ditata dengan baik, lengkap dengan ventilasi udara dan drainase yang lebih baik. Jalan pemukiman juga dibuat lebih lebar untuk memudahkan akses masuknya, khususnya kendaraan pemadam kebakaran. Ya, gang yang 1 meter menjadi 2 meter, ya kan? Rumahnya juga menjadi lebih sehat lah, ada jendela, ada sinar masuk dari atas,
Drainasenya yang dulu nggak ada juga sudah diselesaikan 100% oleh PEU. Pertengahan sampai akhir bulan sudah rampung. Kemarin saya lihat yang di Cilincing udah kelihatan, 90% selesai kelihatan, udah dicat. Di sini saya kira 80% lah nanti akhir bulan atau pertengahan bulan. Nah, untuk akses masuk itu juga penting ya, karena sebagai langganan kebakaran kadang yang membuat pemadam kesulitan adalah karena sulit untuk dijangkau begitu, dan Tambora memang dikenal sebagai wilayah yang mudah sekali peristiwa kebakaran terjadi karena begitu padatnya kawasan itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi ya, bagi kebakaran yang biasa melanda wilayah Tambora. Kita ke laporan lainnya seputar guru luar biasa peraih Liputan 6 Awards EN Sukaisi yang kemarin saudara mendapat kunjungan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Akhirnya Pak Presiden berkunjung secara langsung ya, sebelumnya kan Bu En yang datang ke istana begitu ya. Dan kepada Bu En, Presiden pun berjanji untuk membiayai pembangunan rumah pintar bagi warga di sekitar rumah Bu En. Didampingi Ibu Negara dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu kedua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menepati janjinya mampir ke kediaman EN Sukaisi di Sumedang, Jawa Barat. Presiden bersama Ibu Negara serta Ibu EN dan anak didiknya sempat bernyanyi bersama. Indonesia, semua punya cita-cita. Aku ingin berguna untuk nusa bangsa. Setelah berbincang, rombongan Presiden langsung meninjau pembangunan rumah pintar yang kini masih dalam tahap pembangunan pondasi. Terima kasih semuanya. Ibu, pendirian rumah pintar ini membawa barokah. Namanya Al-Barokah juga. Memajukan pendidikan anak-anak kita supaya nanti menjadi putra-putri bangsa yang baik. Tolong bantuan dan keikhlasannya untuk memajukan pendidikan ini, Ibu-ibu ya. Bu En punya harapan dengan dana bantuan lebih dari pemerintah dapat dibangun beberapa ruang kelas agar belajar lebih efektif. EN Sukaisi adalah guru luar biasa. Ketidaksempurnaan fisiknya tidak menjadi halangan untuk berkarya dan memberi manfaat bagi orang di sekitarnya. 29 tahun, hidup dalam kelumpuhan tak membuat EN putus asa. Kegigihannya berbagi ilmu dan mendidik dengan kalbu mengantarnya meraih Liputan 6 Award 2013. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat.